Apa kau ingin? Jenny menyodorkan asinan dalam mangkok di tangannya ke hadapan Fadli yang sedari tadi duduk menemaninya. Tidak, terima kasih, ucap Fadli. Kau habiskan saja, tapi ingat, ini tidak boleh dilakukan setiap hari. Fadli kembali mengingatkan Jenny. Iya Pak Dokter, sahut Jenny, tak acuh sembari memasukkan sendok berisi asinan ke dalam mulutnya. Hanya melihat seperti ini saja bisa membuat hati Fadli senang. Benar-benar, sejak dulu hatinya tak pernah berpaling, masih selalu mengagumi Jenny, bahkan hingga detik ini. Jenny tiba-tiba berhenti mengunyah. Dia menatap wajah Fadli dalam-dalam dengan sorot yang sulit dimengerti. Kau tampak sangat lelah. Kenapa kau belum pulang? Bukankah jam kerjamu sudah selesai sejak tadi? Tanya Jenny kemudian. Fadli tersenyum tipis. Dia memang lelah, tetapi tak selelah menanti cinta terpendamnya lekas bersambut. Aku sedang menunggu seseorang, sahut Fadli tenang. Kening Jenny mengerut dalam, mencerna perkataan Fadli baru saja. Oh, kau sedang menunggu kekasihmu ya? Tebaknya lagi. Fadli tersenyum tipis, lantas kembali menggelengkan kepalanya. Om Fadli! Suara itu, Jenny seperti mengenalnya. Refleks dia melihat ke arah sumber suara dan mendapati seorang anak berlari menghampiri Fadli dengan riang. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya turut masuk mengikuti gadis kecil itu. Sela, panggil Jenny. Tak percaya gadis kecil itu datang. Hai tante, sapa Sela sembari melambaikan tangan dan tersenyum menggemaskan. Tante sakit apa? Apa ada orang yang nakal sama tante? Ucap Sela polos dan sangat menggemaskan. Jenny mencubit hidung mungil gadis itu gemas. Tante hanya sedikit pusing, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Sebentar lagi tante akan pulang, tanya Jenny diiringi senyum manisnya. Oh, jadi ini ya Tante Jenny yang Sela maksud. Cantik ya, ucap mamanya Fadli kepada Jenny. Refleks Jenny langsung menoleh melihat Nurmi, mamanya Fadli yang masih asing di matanya. Jenny langsung tersenyum canggung dan mengangguk pelan tanda hormat. Ini mamaku, tanya Fadli, memperkenalkan Nurmi kepada Jenny. Tante, salam kenal. Senang bisa bertemu tante, ucap Jenny menyapa Nurmi. Tante juga senang bisa bertemu denganmu. Kau tahu, Sela setiap hari selalu membicarakanmu, terang Nurmi sembari mengulas senyum ramah. Bukan hanya Sela, tapi juga omnya, sambungnya lagi sembari melirik ke arah Fadli. Gemam Jenny refleks. Dia terkejut, kenapa Fadli dan Sela selalu membicarakannya, pikir Jenny. Jangan dengarkan mamaku, dia hanya bercanda, ucap Fadli menepis cerita Nurmi. Tapi Sela memang selalu menanyakan kabarmu setiap hari, sambungnya lagi. Tante, kapan kita main lagi? Tanya Sela kepada Jenny. Iya sayang, kalau ada waktu tante akan mengajakmu bermain, sahut Jenny lembut. Tangannya terulur mengusap anak rambut yang menghalangi wajah menggemaskan Sela. Nurmi tersenyum melihat keakraban antara Sela dengan Jenny. Cucunya itu nampak sangat nyaman berada di dekat Jenny. Selama ini belum ada yang bisa membuat Sela bisa bersikap seperti ini, kecuali Jenny. Suasana di ruang rawat Jenny terasa hangat dengan kehadiran Sela.
Sadar atau tidak, gadis kecil itu berhasil membuat Jenny sejenak melupakan masalah hidupnya yang pelik. Pantesan, selama ini kamu tidak pernah berpaling dari Jenny. Selain cantik, dia juga orangnya baik. Sayang sudah bersuami, ucap Nurmi kepada Fadli. Saat itu mereka sedang di mobil, berada dalam perjalanan pulang ke rumah. Menurut Mama, salah atau tidak kalau sekarang aku cinta sama Jenny? Saat ini Jenny sudah diceraikan, hanya saja belum secara resmi, ucap Fadli. Kenapa mereka bercerai? Tanya Nurmi. Suami Jenny ketahuan selingkuh, dan bahkan sekarang sudah menikah lagi karena selingkuhannya hamil, terang Fadli. Kasihan sekali, dia pasti sangat menderita, ujar Nurmi. Dia merasa iba dengan nasib buruk yang menimpa Jenny. Nurmi tidak menyangka bahwa wanita secantik dan sebaik Jenny masih bisa diselingkuhi oleh suaminya. Seandainya takdir berpihak kepadaku, aku bisa mendapatkan hati Jenny. Apa Mama akan setuju aku menikahinya? Tanya Fadli serius. Jika itu terbaik untukmu, Mama setuju saja. Yang terpenting, kau tidak menjadi penyebab hancurnya hubungan Jenny dengan suaminya, jawab Nurmi. Fadli tersenyum senang. Dia merasa lega karena sudah mendapatkan restu dari sang mama. Sekarang hanya tinggal berjuang untuk mendapatkan cinta Jenny. Jen, kamu yakin mau tinggal di sini? Gak tinggal di rumahku saja untuk sementara waktu. Jujur, aku khawatir kau tinggal di sini sendirian, ucap Via kepada Jenny. Saat ini mereka sedang berada di rumah kontrakan yang baru saja disewa oleh Jenny. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup nyaman ditempati oleh Jenny. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja di sini. Lagi pula aku tidak sendirian, ada banyak tetangga di sini, sahut Jenny. Setelah ini, apa rencanamu ke depannya? Tanya Via. Aku akan berusaha bicara lagi dengan Bimo. Kalau tidak mau ya bagaimana lagi? Aku akan ikhlas melepasnya, sambungnya lagi. Tapi perusahaan dan rumah semua itu milikku. Bimo tidak memiliki hak apapun. Aku akan mengambil alih semuanya, ucap Jenny lagi. Semoga semua berjalan lancar ya Jen. Ya semoga saja, sahut Jenny penuh harap. Mengenai Bella bagaimana? Tanya Via kemudian. Aku akan terus menyelidikinya. Dia itu wanita yang licik. Aku harus ekstra hati-hati menghadapinya, sahut Jenny. Jenny kembali menghela napas panjang. Pandangannya tertunduk melihat perut ratanya. Via pun mengikuti arah pandangan Jenny, lalu tersenyum kecil karenanya. Aku harus pulang sekarang. Ada pekerjaan yang harus segera aku selesaikan, ucap Via kemudian berpamitan. Jenny diiringi senyum ramah. Sekali lagi terima kasih banyak karena kau sudah banyak membantuku, sambungnya lagi sembari memeluk Via. Berhenti mengucapkan terima kasih kepadaku, kita sahabat, sudah semestinya kita saling tolong menolong, sahut Via tulus. Satu-satunya sahabat Jenny yang benar-benar tulus dan dapat dipercayai hanyalah Via. Jenny berharap persahabatan mereka akan langgeng untuk selama-lamanya. Setelah memastikan sahabatnya itu sudah pergi, Jenny pun kembali masuk ke rumahnya. Namun tak lama berselang, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Jenny langsung bergegas membukakan pintu, hingga sesosok tubuh pria yang dia kenal sudah berdiri di hadapannya. Fadli, gumam Jenny pelan. Boleh aku masuk?
tanya Fadli sembari menaikkan sebelah alisnya menatap wajah cantik Jenny. Ah ya boleh. Jenny memberikan ruang, mempersilahkan Fadli untuk masuk ke rumah. Maaf masih berantakan, aku belum selesai membereskan semuanya, ucap Jenny. Mau aku bantu membereskan ini? Tanya Fadli. Dia berinisiatif menawarkan diri untuk membantu Jenny beres-beres rumah barunya. Fadli mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah baru Jenny yang berukuran sedang, memastikan semuanya sudah selesai dikerjakan. Makasih ya sudah membantu aku membereskan rumah, ucap Jenny serius. Sama-sama, sahut Fadli santai. Ini sudah selesai semua ya? Tanyanya ingin memastikan. Sepertinya sudah semua. Kalaupun masih ada, biar nanti aku selesaikan sendiri, jawab Jenny sembari menatap wajah Fadli lalu tersenyum kepadanya.